Hai, aku mau sedikit cerita tentang pengalaman hororku di mana pada saat itu aku masih seorang mahasiswa, bahkan sekarang masih mahasiswa juga sih. Tapi ini aku alami waktu aku semester 3 dan aku kuliah di salah satu universitas di Medan dan aku adalah anak kos. Sebelum aku melanjutkan ceritaku, aku mau mengenalkan diriku. Kenalkan, aku Bimo, mahasiswa aktif semester 5. Panggil aja aku Imo. Itu adalah panggilan kesayangan orang tuaku. Oke, lanjut. Cerita ini berawal dari aku semester 3. Pada saat itu sedang libur karena telah usai ujian akhir semester. Jadi aku menyempatkan diriku untuk pulang ke kampung halamanku. Hari itu hari Minggu. Biasanya aku pulang selalu pagi. Tapi kali ini beda. Aku berangkat malam setelah aku selesai nongkrong dengan temanku. Ya, dalam hatiku berkata, gak apa-apa lah sekali-sekali malam di perjalanan. Kan ada jalan potong, jadi bisa cepet nyampenya. Dan akhirnya tepat pukul 8 malam aku berangkat dari kota Medan menuju ke kampung halaman. Orang tuaku juga sudah aku hubungi kalau aku mau berangkat agar mereka tidak khawatir dan tahu aku akan sampai jam berapa. Perjalanan sekitar jam 11.30. Akhirnya aku masuk ke simpang jalan potong menuju rumahku. Ya, kalau dari situ sekitar 2 jam lagi aku sampai. Kalau tidak dari jalan potong 3 jam baru nyampe ke rumah. Awalnya biasa-biasa aja ketika aku masuk ke simpang itu. Ya, aku akui jalan itu sangat sepi dan gelap. Bahkan cuma sedikit penduduk masyarakat yang tinggalnya di sini. Sekitar setengah jam perjalanan yang aku tempuh, tiba-tiba Hondaku mogok. Aku lihat jam dan ternyata sudah jam 12.00. Ternyata bensinku habis. Akhirnya mau gak mau aku harus mendorong Hondaku dengan keadaan gelap dan sepi. Hanya saja ada aku dan Honda yang ditemani oleh lampu dari Hondaku. Awalnya masih biasa saja. Dan tiba-tiba Honda yang aku dorong sangatlah terasa berat dari yang sebelumnya. Lalu aku lihat ban Hondaku bukannya bocor. Seketika aku merinding dan merasakan hawa yang berbeda. Tapi aku harus tetap fokus dorong Honda sampai aku menemukan jualan minyak Honda. Aku berjalan sambil membaca ayat-ayat yang aku hafal. Aku melajukan langkah kakiku dan akhirnya aku lihat di depan sana ada kios minyak. Tanpa panjang lebar, aku melajukan langkah kakiku dengan keadaan Honda yang masih terasa berat, seperti ada yang duduk di atasnya. Tiba-tiba aku mendengar suara bisikan yang membuat aku merinding dan ketakutan. Bisikan itu seperti bilang, "Aku temani kamu," diiringi dengan suara angin. Dan seketika suara dan angin itu hilang. Hondaku terasa ringan. Dari situ aku lebih melajukan lagi jalanku. Dalam hati aku berkata, sepertinya tadi kios minyak Hondanya di depan ini. Tapi kenapa terasa jauh sekali? Tapi aku harus tetap berjalan agar aku bisa mendapatkan kios minyak itu. Dan kios minyak itu sudah dekat denganku dan aku menyeberang. Tapi ternyata kios minyak itu tidak ada. Yang ada hanyalah pemakaman dan tidak terlalu banyak kuburan yang ada di situ. Aku langsung mengucap dan terkejut. Aku melihat sekeliling pemakaman itu dan aku melihat ada bayangan putih yang sedang duduk di bawah pohon Kamboja. Dan aku semakin merinding. Tapi aku berusaha untuk tenang dan pergi meninggalkan pemakaman itu dengan laju. Dan di tengah jalan aku melihat ada lampu motor dan itu bukan satu lampu atau dua, tapi begitu rame. Mereka menghampiriku. Jujur aku takut memanggilnya. Takut kalau itu bukan manusia. Dan akhirnya ternyata
itu anak geng motor yang ingin touring. Mereka bertanya, kenapa aku sendiri jalan di sini? Lalu aku menceritakan semua yang aku alami dengan mereka. Dan mereka menjawab, ternyata tempat ini emang angker. Siapapun yang berjalan sendiri pasti akan ditemani dengan mereka. Makhluk gaib. Jadi kalau mau melewati jalan ini harus rame-rame agar tidak diganggu. Dan akhirnya mereka menolongku dan menemaniku di jalan. Hingga akhirnya aku sampai di rumah pukul 3 lewat. Ternyata orang tuaku sudah menelponku, tapi di jalan tadi tidak ada sinyal. Begitulah kisah pertama aku tentang horor. Dan dari situ aku menjadi sensitif sekali dengan hal seperti itu. Bahkan bisa melihat mereka. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan ceritaku.